Selamat malam para Sukor Cuan Troopers, apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa ya, karena dalam beberapa hari ini IHSG rally dan kita telah memetik banyak keuntungan dari berbagai saham yang direkomendasikan maupun pilihan teman-teman sendiri. Dan pada malam hari ini, saya Bernardo Wijaya kembali hadir di antara teman-teman sekalian, di mana setiap Jumat malam jam 7 malam kita akan kehadiran segmen baru di Suko Sekuritas, di mana segmen kali ini kita membahas mengenai traders stock, di mana kita akan mengundang para traders hebat yang ada di Indonesia untuk hadir untuk IG Live bareng Suko Sekuritas, dan tentunya diharapkan banyak inspirasi ataupun pelajaran hidup yang bisa kita pelajari sebagai seorang trader supaya kita bisa menjadi trader yang semakin sukses ke depannya. Karena tentunya background mereka pun beragam-ragam. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang trader yang sudah cukup senior, di mana dia telah berkecimpung di pasar modal Indonesia telah lebih dari 20 tahun. Nah, beliau adalah Pak Hendra Martono yang merupakan juga sekaligus dari founder dari Arahunter. Dan judul atau tema dari TikTok kali ini adalah kisah seorang tour guide menjadi trader sukses. Dan sebelum kita memanggil Pak Hendra, saya akan bacakan biografi beliau terlebih dahulu. Jadi Pak Hendra Martono ini merupakan quantitative trading system inventor. Beliau merupakan penemu quantitative trading system, salah satunya adalah Arahunter. Dan beliau telah menjadi trader dan trainer kawakan untuk pasar saham Indonesia sejak tahun 1997. Dan Pak Hendra ini merupakan pencipta Tiara Trading Application System, dan beliau sempat menjabat sebagai Director of Equity Sales di salah satu sekuritas ternama di Indonesia. Selain itu, beliau juga telah berkontribusi di pasar modal Indonesia dengan menemukan berbagai sistem trading saham lainnya, yaitu Bu Wilma, HML, Three Rangers, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita tidak berlama-lama lagi tentunya, karena pasti Cuan Troopers sudah gak sabar kehadiran bintang tamu kita. Maka kita langsung simak saja bintang tamu kita pada malam hari ini dari Arahunter, yaitu Pak Hendra. Nah, Pak Hendranya belum join nih, saya akan WA beliau dulu. Join IG Live Suko Sekuritas ya. Jadi beliau ini udah lama banget di capital market, udah dari tahun 1997. Jadi beliau ini udah istilahnya malang melintang menghadapi berbagai krisis, dari krisis 98, 2008, kemudian telah mengalami jatuh bangun di pasar modal, dan tentunya setelah jatuh bangun itu beliau pasti banyak pelajaran yang berharga supaya beliau ini bisa menjadi investor atau trader sukses. Nah, kita tunggu Pak Hendra dari Arahunter. Kita simak ya. Sambil menunggu beliau, kita juga akan melakukan update market terlebih dahulu ya, supaya kita ada update sedikit tentang market. IHSG udah mulai naik terus ya, tembus 5.180 rally, dan terakhir closingnya hari ini. Nah, udah hadir Pak Hendra, kita langsung sambut beliau saja. Ya, halo, selamat malam Pak Hendra. Halo. Apa kabar Pak? Baik selalu. Luar biasa ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih banget kepada Pak Hendra yang udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak untuk mengedukasi teman-teman dari Suko Sekuritas di acara TikTok pertama ini Pak. Jadi kami senang banget karena di TikTok pertama ini kehadiran seorang yang sangat senior di pasar modal dari tahun 97, yaitu Pak Hendra. Terima kasih banyak Pak buat waktunya. Terima kasih Bali. Nah, Pak Hendra, kan hari ini kan judulnya adalah kisah seorang tour guide menjadi seorang trader sukses. Nah,
Kami itu penasaran dari teman-teman Sukor Cuan Troopers, yaitu sebutan dari komunitas kami. Gimana sih caranya Bapak atau story-nya Bapak dari tour guide bisa menjadi seorang profesional? Itu memang dari dulu, saya rencananya itu memang saya sebenarnya dari tahun 1980-an ketika masih SMP itu sebenarnya saya sudah sangat tertarik sama dunia pasar modal. Cuma waktu itu Yes. masih di Surabaya, ya masih nggak ada itu yang namanya pendidikan pasar modal itu masih jarang sekali. Dan kemudian salah satu cita-cita saya, kenapa kok saya kepingin kenapa terjun di industri pariwisata, itu saya kepinginnya sebenarnya adalah saya kepingin sekali itu untuk pergi ke luar negeri. Itu toh sebenarnya. Oh iya iya. Jadi akhirnya saya pilih ke pariwisata. Nah, ketika pariwisata tersebut, akhirnya saya jadi tour guide. Ya, sempat juga di tour guide pernah jadi tour guide-nya di Bromo, kemudian Jogja, kemudian itu ya saya sempat jalanin sampai akhirnya jadi tour leader ke luar negeri. Nah, itu akhirnya cita-cita saya tercapai. Nah, Wah. ketika di tahun 97 itu saya pertama kali trading. Ya, pertama kali trading waktu itu ya istilahnya masih belum ada pembelajaran yang seperti sekarang ini. Kalau di sekarang kan sudah enak banget, bagus banget ini. Jadi kita mau 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 ketemu sama siapa aja, mau belajar sama siapa aja sudah bisa. Tapi zaman dulu nggak ada. Dan waktu itu 97 mar- transaksi setiap hari itu paling-paling cuma 300-an miliar. Wah. Bayangkan saya, masih kecil banget. Nah, jadi Iya. kalau trading, data juga nggak ada. Jadi kalau trading, saya sebangku itu waktu itu memang tradingnya cukup gede. Jadi kalau misalnya beli Telkom gitu ya. Nah, kalau mau beli Telkom, begitu beli, kita kan biasanya langsung pergi ke ini, pergi ke dealernya itu. Kalau dia enggak, dia cukup ginikan aja, angkat tangannya aja. Nah, itu ada yang ngambil. Kemudian saya tanya sama dia, boleh nggak saya nyontoh nih ya? Boleh. Nah, karena dia belinya banyak, maka ketika beli itu bisa jalan ke atas. Nah, tapi kalau jual, saya tahu nih, kalau saya jual, saya nggak boleh ngikutin dia. Kalau dia jual duluan, harga pasti turun banget. Jadi oleh karena itu, yang saya lakukan adalah saya mempelajari bagaimana caranya. Makanya setiap hari saham-saham yang saya beli tersebut, itu saya lihatin tuh harga open, high, low, close-nya itu saya catat. Oh Terus iya iya. terus sampai akhirnya, jadi saya biasanya itu saya keluar duluan. Malah kadang-kadang ketika saya sudah out, dia tanya sama saya, kamu sudah out ya? Nah, baru dia out. Nah, setelah itu harganya saya turunnya dalam. Iya iya Nah, iya iya. setelah 97, ketika kerusuhan 98, itu 97 itu saya mengalami kenaikan. Itu walaupun katanya krisis ya waktu itu, tapi saya tradingnya cukup bagus. Ya karena ikut-ikutan teman dan tahu cara keluarnya. Itu yang penting. Nah, sekitar 98, ya 98 itu akhirnya ada kerusuhan tersebut, ya itu akhirnya turun banget. Nah, itu yang menyelamatkan saya itu adalah saya beli saham yang namanya Sampurna di harga 2.100-an waktu itu di sekitar Oktober November 98. Nah, ketika sudah ikut beli tersebut, itu kemudian saya agak lupakan ya tradingnya, kemudian kerja lagi karena pariwisata sudah habis waktu itu. Akhirnya kerja di klub lagi sampai akhirnya 2002, harga 2.100 itu ternyata 2002 itu menjadi sekitar 21 ribuan, 22 ribuan. Tapi satu Wow. kali. Nah, itu Oke. yang akhirnya masih bisa membuat saya bertahan di dunia saham. Ya karena itu, bayangin dari uang 21 juta bisa dapat 210 juta. Waduh, itu benar-benar luar biasa. Nah, kemudian juga akhirnya sudah berapa lama kemudian saya coba akhirnya sudah mulai nggak mau kerja sama orang lain lagi. Saya benar-benar trading sendiri tahun 2005. Ya, terus kemudian money management sudah oke. Tapi yang terjadi adalah apa? 2005 itu pasarnya nggak terlalu bagus, jadi lebih banyak sideways-nya. Lah, sedangkan saya nggak ada pekerjaan, nggak ada gaji tetap. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu ya terpaksa narikin uang buat trading untuk dibuat makan. Ini Iya nggak iya. sehatnya. Jadi persiapan untuk
full time trading tersebut itu harus punya punya paling nggak itu Anda sudah punya persiapan, Anda nggak boleh narik uang trading Anda itu paling nggak tuh buat keluarga Anda minimal 10 bulan lah. Soalnya pada saat itu 2005 itu bearish-nya itu ya agak bearish sideways itu, jadi agak susah untuk trading. Ketika 2006 akhirnya itu saya ketolong sama saham. Kalau yang tadi sama saham Sampurna 2006 tuh saya ketolong sama trio metal, Antam, Inco, Tins. Nah, Oh, baik, baik. sebenarnya saya sudah beli, ya sebenarnya saya sudah beli pada saham itu, tapi kemudian kan saya biasa tradingin buat cari makan tersebut. Bulan September kalau nggak salah, bulan September itu 2006 papa saya nggak ada, Agustus atau September saya kurang ingat. Itu papa saya nggak ada. Nah, jadi papa saya itu kan karena waktu saya di Jakarta, papa saya kemudian papa saya di 2006 itu papa saya di Surabaya, saya pulang ke sana. Dan karena beliau itu pengadut Konghucu, ya jadi kalau misalnya makam kan nggak boleh makam kan satu hari itu harus dicari dulu, hari baiknya dulu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Jadi saya nggak sempat ngurusin trading lagi. Dan kembali lagi ketika selesai saya balik dari Surabaya, itu kan sekitar 1 bulan, 1,5 bulan saya di Surabaya. Nah setelah itu saya balik, saham-saham saya, Inco, Antam, Tins, itu naik minimal 2 kali itu. Inco itu saya Wow. ingat 17.000, ya 17.000, itu pada waktu kembali sekitar bulan bulan berapa itu kembali menjadi sekitar 30 ribuan. Nah, kemudian saya barusan yakin saya pelajarin lagi nih. Nah, begitu saya pelajarin lagi nih ya, waduh, saya nggak akhirnya ngerti apa yang namanya trailing stop. Jadi ketika Oke. naik, saya nggak buru-buru langsung buang. Saya coba deh, saya naikkan dari stop loss saya naikkan. Jadi ketika harganya 35.000, kalau dia misalnya harganya 30.000, kalau balik lagi ke 30.000, saya jual. Tapi kalau masih naik, saya biarin. Terus naik 35, 50, 72, 100.000, 111.000, 115.000 ikut saya jual semua. Itu sempat naik sampai 117.000. Wow. Jadi pengalaman seperti itu 2008 kena lagi. 2008 case-nya berbeda. 2008 saya case-nya itu karena waktu itu ya ini kembali lagi saya mengalami satu yang namanya kesalahan money management. Jadi oleh karena itu semenjak 2008 akhirnya berhasil survive di 2009. Nah, akhirnya sampai benar-benar saya full time trader lagi itu dari sekitar tahun 2018-an ya. Betulnya dari 2017-an sudah rencana untuk benar-benar full time. Jadi mulai dari tapi sekitar 2018 itu resminya itu saya sudah full time trader lagi. Itu. Oke, luar biasa banget ya pengalaman Bapak dari tahun 97 sempat on off, kemudian 2000-an cuan HMSP, 2007-an itu cuan apa namanya trio metal ya. Meta. Metal. Dan hingga kali ini Bapak menjadi seorang inspirator di pasar modal dengan mendirikan Ara Hunter. Nah, tadi kan Bapak mengalami berbagai macam jatuh bangun yang Bapak alami di pasar modal, kesalahan Ya. money management dan sebagaimana mestinya. Nah, pelajaran apa sih yang berharga dari kesalahan-kesalahan Bapak yang Bapak lakukan selama 20 tahun ini yang bisa di-share ke teman-teman semua nih, para trader yang masih lebih junior kita di tempat ini? Ya, kalau saya sih begini, kalau misalnya Anda mau belajar kesuksesan dari seseorang, itu menurut saya sih percuma. Ya, kalau ke Jack Ma, benar katanya Jack Ma. Jangan belajar dari kesuksesan orang lain. Karena apa yang dia lalui, jalannya mungkin jauh berbeda dengan apa yang Anda lalui. Tapi, belajarlah dari kesalahannya dia. Yes. Pengalaman, ya, katanya orang-orang kan pengalaman adalah guru terbaik. Menurut saya sih kurang tepat. Pengalaman buruk orang lain itu adalah guru terbaik Anda. Jadi jangan sampai Anda yang ngalamin gitu loh. Kalau Betul. saya lihat, yang kenapa saya bisa gagal dan sebagainya, itu karena satu pertama. Yang pertama ketika di tahun 98 tersebut itu, ke, yang saya lakukan adalah apa? Itu saya kebanyakan hanya ikut-ikutan aja. Jadi saya Oke. nggak punya trading plan. Jadi dia mau beli apa, saya kemudian saya ikut. Itu yang pertama. Dan ini penyakitnya para junior, ya penyakitnya para pemula.
Mereka pokoknya, waduh orang itu beli ini, langsung buy. Begitu begitu dia orang tersebut itu sudah jualan, ya. Ini ada loh misalnya contohnya, ada yang masih beli bumi di harga 8.150, ada tuh. Wah, Sekarang itu, iya. ya. Atau ada juga yang beli uh, bond kalau nggak salah, beli bond, ya. Beli bond tuh di harga sekitar 600 atau 700. Sekarang bondnya sudah delisting. Ya, itu jadi Yes. kenapa? Karena ikut-ikutan, karena orang ini, orang kaya ini beli saham ini, masa sih orang yang kaya ini mau rugi gitu kan? Padahal cuma ikut-ikutan aja. Betul. Tapi orang tersebut, misalnya orang kaya tersebut, dia mungkin beli, misalnya bond cuma mungkin 1% dari total dananya dia. Kalau misalnya dia punya 1 triliun, paling-paling ya, mungkin malah 0,1, bisa beli atau 0,2, cuma 2 miliar. Gitu. Kalau Betul. dia ingin pun semuanya ya enteng-enteng aja. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, yang terjadi tadi karena ikut-ikutan. Yang kedua adalah yang sampai sekarang saya harus benar-benar mulai dari tahun 2008 tersebut, itu saya selalu tekankan pada semua teman-teman saya, yaitu perhatikan money management. Money management, yes. Ya. Anda metodenya itu nggak perlu terlalu sampai ahli yang sampai yang luar biasa banget, sampai jurusnya tidak terkalahkan, yang menurut saya sih nggak ada. Tapi yang paling penting itu adalah Anda mengatur dulu money managementnya. Ketika Anda masuk ke dalam dunia pasar modal, ya, masuk ke pasar modal, itu Anda menghadapi apa yang disebut namanya, berhadapan dengan namanya mbah rugi. Mbah Yes. rugi ini tidak ada seorang pun, baik yang hidup maupun yang mati, yang mampu mengalahkan mbah rugi. Ya. Contohnya aja lah, misalnya Warren Buffett. Warren Buffett aja, apakah pernah selalu untung terus dia? Oh, enggak. Di IBM, dia rugi. Ya, ada hampir berapa itu? Hampir ratusan miliar dia ruginya. Nah, kemudian juga di Apple dia rugi banyak. Ya, Jesse Livermore yang sangat terkenal luar biasanya pun dia rugi, pernah rugi. Nah, jadi oleh karena itu jangan pernah Anda langsung berhadapan sama yang namanya mbak rugi ini. Yes. Jangan mencari untung jangan mencari untung di pasar modal. Karena apa? Anda akan ketemu sama namanya mbak rugi. Tapi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus melayakkan diri agar untung itu yang datang pada Anda. Yes. Itu contohnya yang sederhana, merpati. Itu kurang lebih sekitar misalnya 100-an yang dekat Anda, kurang lebih sekitar 2 meteran dari Anda. Nah, itu persis kan ada kesempatan dikasih pasar modal kayak begitu. Anda kan mikirnya begini, kalau Anda langsung lompat aja. Oh, gua langsung lompat aja deh. Ya, itu kan ada ratusan itu, masa nggak satu pun yang kena. Betul kan? Betul. Betul. Langsung lompat begitu. Merpatinya kena nggak? Enggak, lari semua, terbang. Ya, Setuju. Anda mungkin malah mohon maaf, dapat kotorannya itu malah kan? Betul ya? Itu Betul. biasanya yang terjadi seperti itu. Tapi yang terjadi adalah misalnya nggak begini. Anda siapkan, misalnya Anda punya uang, misalnya Anda siapkan tuh beli jagung. Ya, Anda ada beli jagung. Uang jagung ini kan, begitu sudah Anda beli, ya, itu kan nggak bisa dijual lagi kan? Nah, jagung Ya. tersebut Anda tebar. Ya, Anda jagung tersebut Anda tebar. Ya, kemudian ketika Anda tebar, itu kan yang terjadi itu kan burung darahnya kan berkeliling di dekat Anda kan? Ya, begitu Betul. berkeliling dekat Anda. Nah, tapi yang terjadi apa? Ketika burung dara tersebut itu mengelilingi Anda sudah nggak kepingin lagi itu nangkep burung dara. Kenapa? Burung daranya datang pada Anda. Itulah Yes. yang saya sebut, when luck visit you, ketika keberuntungan mengunjungi Anda, everybody, semua orang akan tahu alamat Anda. Jadi Yes. kalau Anda sudah siap, bagaimana caranya untuk menjadi layak mendapat untung? Itu caranya gimana? Anda harus bikin trading plan, Anda harus tahu dulu itu. Anda harus tahu resikonya. Itu berarti Anda sudah layak. Jadi jangan cari untung, tapi biarkan untung yang mendatangi Anda. Itu. Kalau Wah. saya, pelajaran yang paling penting itu. Oke, penting banget ya Pak. Yang pertama intinya jangan cuma ikut-ikutan ya Pak ya. Betul, Kita itu harus Mbak. pahami risiko kita, profit risiko kita, Ya, kemudian betul. atau trading plan, dan paling penting tadi money management yang Ya, Bapak betul. sampaikan. Nah, kalau money Ya. management menurut Pak Hendra tuh sebaiknya seperti apa sih yang perlu diamati oleh pemula
Gini, paling gampang itu gini. Ya, kalau kita yang selalu saya lakukan itu sebagai berikut. Saya menciptakan satu teori yang namanya UPE, UPE, kemudian T-nya, kemudian satu, angka satu. Yes. Jadi angka satu ini adalah 1% dari total dana Anda. Contohnya, misalnya, uang Anda, supaya gampang hitungnya, uang Anda itu 100 juta misalnya. Nah, uang Anda 100 juta, tapi begitu uang Anda itu 100 juta, ternyata Anda kan 1%-nya kan 1 juta kan? Betul. Nah, 1% 1 juta. Tapi bukan tradingnya 1 juta. Anda kalikan aja 10 dulu. Jadi Anda tradingnya cuma 10 juta. Di satu saham tersebut itu Anda 10 juta. Tapi Yes. kalau begitu rugi 10%, ya, berarti kan 1 juta kan? Itu Anda Betul. nggak usah tanya alasannya kenapa dan sebagainya. Anda langsung cut aja. Yes. Cut Jadi loss artinya, ya Pak ya. iya, langsung cut aja. Jadi langsung jual rugi. Artinya apa? Anda sudah punya persiapan nih. Dari 10 juta tadi tersebut itu Anda misalkan belikan dapatnya berapa lot dan sebagainya. Anda kan itu namanya persiapan. Jadi Betul. langsung jangan kemudian begitu katanya orang, wah ini bagus nih, misalnya, wah ini Excel bagus nih, wah ini bagus, kemudian Anda langsung beli semuanya, ngutang, wah selesai dan Benar, selesai. selesai. Jangan pakai margin ya Pak ya, jangan pakai utang. Iya, oh ya, terutama yang buat yang masih baru belajar, ya, walaupun nanti misalnya Anda disediakan sama Sukor misalnya, oke, 1:3 misalnya, kalau Anda baru belajar, ya, tapi kalau biasanya Sukor universitas lain itu boleh 1:3 atau 1:4 ini. Waduh, kalau menurut saya 1:4 ini berarti Anda rugi 20% aja, uang Anda total habis loh. Ya. Ya, total habis itu. Ini ya. Nah, yang terjadi adalah kalau misalnya ya, jadi jangan pakai margin dulu. Margin itu kalau mungkin belum ada yang belum ngerti mengenai margin itu utang sama sekuritas. Anda kalau utang sama sekuritas itu berarti Anda sudah harus bayar. Betul ya? Utang itu harus bayar ya. Sukor nggak mau tahu, saya atau sekuritas yang manapun nggak mau tahu, pokoknya Anda sudah utang, ya, Anda harus bayar. Itu. Jadi Anda melawan sesuatu yang pasti. Nah, sedangkan ketika trading, trading itu kan di pasar Indonesia, ini kan kita hanya bisa buy, kemudian baru baru sell kan. Jadi nggak Yes. bisa sell dulu baru buy kan, nggak bisa. Jadi artinya apa? Kalau kondisinya lagi bearish, apakah Anda bisa trading? Oh, enggak. Ya. Jadi Anda melakukan, kalau misalnya itu, berarti Anda melawan sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti. Salah kalau menurut saya. Ya. Kalau ketika lagi bearish, misalnya pada waktu itu bulan Januari, Februari, Maret, saya ngomong sama teman-teman saya, ayo kalau mau trading maksimal cuma 20% dari total dana Anda. Pak, kapan kayanya Pak? Anda mungkin nggak kaya cepat, kan? Tapi ada yang pasti nggak mungkin bangkrut cepat. Yes, benar. Nanti saya ngomong ya, nanti misalnya terjadi pembalikan arah, kamu boleh pakai 100% uang kamu. Dan benar tuh, teman-teman yang sudah benar-benar sudah nahan, ada yang beberapa yang malah ditarik duluan duitnya supaya nggak tergoda untuk trading. Ya, begitu bulan April, bulan Mei, waduh, ketika mereka masuk 100% semuanya, udah rata-rata untungnya sudah 40%, ya 30-40%. Ada beberapa yang saya lihat kemarin untungnya 129% Wow, mantap banget dari ya Pak. bulan Maret. Yes, yes, Itu. yes. Itu. Oke. Nah Pak, kemudian berkaitan tentang diversifikasi portofolio Pak. Kalau menurut Pak Hendra sendiri, kira-kira berapa saham Pak di dalam portofolio kita sebaiknya? Kalau saya batasinya begini, ya, saya batasinya itu kalau dalam satu portofolio Anda, ya itu semua berlaku buat misalnya Anda punya rekening di Sukor atau di yang lain. Saran saya, jangan begini, ada beberapa orang yang di Sukor misalnya dia taruh 100 juta, ya, dia beli kemudian 20 saham. Di sekuritas lain dia beli punya 100 juta lagi, beli lagi 30 saham. Itu bukan diversifikasi itu namanya. Itu namanya itu berarti Anda sebagai kolektor saham itu, macam pedagang saham. Betul, Ya, betul. nah, saran saya, ya kalau misalnya saya supaya gampang lah, saran saya itu adalah ketika Anda sudah uangnya itu kurang lebih sekitar di bawahnya 250 juta, ya, itu Anda maksimal tuh 5.
Oke. Jangan cuma satu ya, jangan cuma satu. Boleh 3 sampai 5. Tapi kalau misalnya sudah sekitar 1 miliaran, itu boleh 7. Kalau sekitar di bawah 10 miliar, ya itu boleh 9. Di atasnya 10 miliar itu boleh 11. Ya kalau di atasnya, betulnya sih kalau di atasnya 1 miliar, 2 miliar itu Anda seharusnya sih minimal harus punya lebih dari. Kenapa ganjil? Kenapa ganjil? Karena saran saya begini, usahakan itu kalau ganjil tersebut, itu ketika dia misalnya katakan 5 ya, usahakan 3-nya itu potensi untung. Oke. Duanya, kalau bisa 5-5-nya potensi untung semua. Nah, jangan dibalik. Kebanyakan para yang baru belajar itu adalah apa? Ketika dia salah, dibiarin, dikoleksi. Beli lagi yang lain, nyoba lagi nih, ya salah lagi, dibiarin lagi. Nah, tiba-tiba aja ternyata, waduh, kok saham saya 150 saham ini? Iya, 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 iya. Sehat, gitu. Oke, oke. Jadi istilahnya diversifikasi jangan cuma satu saham, tapi secukupnya Pak ya, yang bisa Ya, dikontrol. Dan ya, misalnya punya 5 saham, 3 sahamnya high conviction ya, yang yakin naik, yang 2 ya, mungkin betul. yang lebih probability yang lebih rendah, seperti itu ya, Betul, Pak ya, Hendra. kurang lebih seperti itu. Nah, Nah, jadi nanti silakan Pak. ya, nah, Nah, jadi kalau buat misalnya dua tersebut itu katakanlah dia posisinya dia rugi, ya berarti Anda harus switch. Jadi betul. artinya apa? Berani untung, bukan berani rugi, gitu loh. Kadang-kadang Yes. yang terjadi apa? Untungnya baru 1%, langsung buru-buru di take profit. Tapi begitu ruginya 20%, 30%, gagah banget dia ngomongnya. Tuh. Begitu mau rencananya mau trading dan sudah begitu rugi ternyata 10% harusnya cut loss, dia nggak mau cut loss, tahan. Oh, ini bagus nih fundamentalnya. Oke, turun lagi 20%. Ini luar biasa nih, nggak apa-apa nih, murah. Katanya orang-orang ini harganya murah, nih salah harga nih. Turun lagi 50%. Cut loss, begitu cut loss, nah Tinggal 50% ya Pak ya. Cut loss-nya iya. betul. Maksimal 10% ya Pak Hendra Kalau ya. saran saya yang baru belajar, ya, beli aja alokasinya misalnya uang Anda itu 100%, uang Anda misalnya kata 100 juta, beli aja satu saham itu paling enggak itu sekitar 10% dulu. Kalau saham itu untung, ya baru nambah di saham yang sama aja. Misalnya misalnya untungnya 10%, Anda tambah lagi aja 10% lagi, gitu. Jadi kalau nambah, kalau dia istilahnya average up, itu Yes, oke. bagus. Jadi Anda melawan sesuatu yang tidak pasti, ya, dengan sesuatu yang pasti. Karena apa? Anda kan sudah untung kan? Betul. Berarti kan sudah pasti, sudah lebih posisinya kan Anda average up itu kan Anda sudah untung. Betul. Nah, itu yang terjadi. Ya, Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya langsung ke Pak Hendra, nanti bisa ditulis langsung. Nanti kita akan jawab 15 menit terakhir. Dan teman-teman nanti bisa DM kita dan dapat ini Pak nanti. Face shield dari Super. Nah, nanti buat seminarnya Pak Hendra, nanti kita bisa sediakan ini juga Pak. Nanti kita boleh, boleh, ngobrol-ngobrol. boleh. Supaya nanti yang ikut seminarnya Arah Hunter, kita juga bisa support beberapa yang dapat hadiah dengan support Cuan Troopers ini. Nah, Pak Hendra, kita ada pertanyaan ini. Bapak ini kan saat ini memiliki lembaga, namanya Arah Hunter. Nah, PT. kenapa Bapak ini terinspirasi untuk mengedukasi banyak orang melalui Arah Hunter ini, Pak? Ya, ini betulnya sederhana. Ada yang ngomong kayak begini, waduh itu ilmunya bagus, kenapa nggak dibuat trading sendiri aja? Itu kan. Ya. Ya, ini beda ya, kawan. Misalnya bedanya ya. Kalau misalnya saya ketika melihat misalnya itu 3 piksel hijau itu artinya beli. Kalau yang tahu itu cuma saya sendiri. Ya, apakah menurut Anda saham itu ya kalau yang belinya saya dan cuma misalnya katakanlah cuma 5 juta, 10 juta, apakah itu bisa naik? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau misalnya ada 5.000 orang, ya 5.000 orang, tapi kamu lihat 3 piksel hijau ini, ya anggap aja 3.000 orangnya itu, wah ini biasanya katanya naik, kemudian dia beli, apa yang terjadi? Berani beli, kemudian berani beli lagi di harga lebih tinggi, kan pasti naik itu. Nah, itu salah Betul. satunya. Dan salah satunya yang saya ngomong itu karena saya bekas tour guide, ya. Kalau kita misalnya, ini pernah Anda pasti tahu, misalnya kalau ada jadi tour guide itu, misalnya ada jalan lintas. Jalan lintas itu lebih cepat, ya, walaupun jalannya itu nggak terlalu bagus. Ya.
Tapi kalau semakin banyak jalan pintas tersebut, itu banyak yang orang yang berjalan. Jalannya tambah bagus nggak? Tambah bagus. Bagus, betul. Nah, menurut Anda, yang menurut Pak Bernardus ini ya, apakah ada orang yang untung di dunia saham? Banyak kan? Banyak. Banyak kan? Tapi kenapa kok yang terdengar beritanya adalah, waduh, saham itu banyak orang yang bunuh diri, banyak yang bangkrut, banyak yang ini. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia ini yang mengabarkan kabar baik mengenai bahwa saham itu adalah bisa membuat menambah income, bisa membuat Anda menjadi bertambah kaya, bisa membuat Anda bisa hidup lebih bahagia, itu sedikit sekali. Ya. Saya mengajarkan bukan berarti saya mengajarkan bagaimana cara cepat kaya, enggak. Yang saya ajarkan adalah bagaimana Anda menjadi trader yang mandiri. Yes, betul. Itu jauh lebih penting. Itu harganya kalau misalnya Anda bisa jadi trader yang mandiri. Ya, mindset Anda sudah beda. Ya, Anda mindsetnya bukan cuma sekedar cari untung. Tapi kalau dulu yang orang-orang kan ini ya trading for living. Artinya apa? Trading untuk dapat makan. Nah, istilahnya trading for living kan dapat trading buat makan gitu kan. Saya nggak mau, ngapain saya trading buat for living doang. Ya, saya maunya adalah trading for a better living. Yes. Ya, artinya apa? Saya mau kan bisa membahagiakan keluarga saya dan sebagainya. Itu trading for better living. Tapi kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita bisa begitu banyak orang yang melek finansial, ya melek finansial, akhirnya apa? Mereka bisa lebih makmur dan kemudian mereka bisa akhirnya kalau misalnya mereka lebih makmur, akhirnya apa? Mereka bisa hidup lebih baik lagi. Makanya oleh karena itu trading saya sekarang adalah trading for a better world, untuk dunia lebih baik. Itu. Wah, jadi Itu salah satu tujuan saya. Ya. Benar-benar ingin mengajak orang untuk cuan barang dan juga for better living for a whole the world, gitu ya Pak ya? Ya. Mantap banget nih Pak. Nah, ini di sini kan banyak yang penasaran nih Pak. Yang datang di sini itu cuan troopers banyak penasaran. Metodenya seperti apa sih digunakan oleh Pak Hendra dan Ara Hunter untuk mendeteksi saham-saham yang berpotensi untuk memberikan keuntungan ke teman-teman? Ya, jadi yang saya ciptakan itu kan soalnya begini loh. Saya dulu ketika masih kerja juga, mungkin hampir sebagian teman-teman cuan troopers itu, ya itu kan kebanyakan juga masih mereka rata-rata kan masih pegawai dan sebagainya. Dulu ketika saya jadi pegawai, kalau mungkin Pak Bernardus mungkin pengalaman juga, ketika analisa saham, misalnya fundamental, itu kan perlu waktu yang lama. Betul. Betul, waktu lama. Technical pun, ya misalnya ketika saham itu lagi trending, kita misalnya pakai moving average, pakai arun dan sebagainya, itu kan mungkin masih nggak terlalu banyak, ya mungkin masih nggak terlalu banyak orang yang mengerti. Nah itu butuh waktu juga. Nah yang saya lakukan adalah bagaimana caranya saya ketika hanya dalam waktu 3 detik saja saya tahu saham apa yang kira-kira saya mau beli. Nah itu yang metodenya, itu yang saya sebut namanya memakai Tiara. Ya, Tiara tersebut sekarang sudah keluar yang Tiara 2.0. Jadi itu misalnya pada market yang lagi berjalan. Market lagi berjalan misalnya contohnya itu kayak hari ini Gudang Garam, BBCA, ISAT, ya kemudian Indofood, Telkom, itu dalam hitungan detik itu saya tahu saham ini kemungkinan itu naik. Itu. Ya, jadi paling gampang jadi nggak usah kita kemudian setelah kita ketemu sahamnya apa yang kita mau beli, kita siapkan dananya berapa, dan kemudian apalagi kalau pakai sistemnya Sukor kan, tinggal misalnya taruh aja di harga berapa, stop loss-nya di berapa, tinggal kerja lagi, kerjaan yang lain itu. Jadi anak buah Anda, misalnya Anda kerjanya di bengkel misalnya, anak buah Anda trading melulu dia nggak kerja, Anda kan jengkel. Betul kan? Tapi kalau Anda misalnya anak buah, ya Anda anak buah, kemudian Anda tradingnya cuma 3 detik selesai, taruh, kerja lagi yang lainnya, dan kemudian Anda untung, wah gagah, semangat banget nih. Mantap. Ini padahal gajinya dipotong 20% kok, tapi kok masih tetap berseri-seri ini ya. Wah luar biasa. Kenapa kamu tetap berseri-seri? Iya, karena saya cuan, gitu kan? Yes, betul. Yes. Iya. Pekerjaannya nggak ditinggalkan, dapat cuan, itu yang intinya dari
dari arah hunter itu seperti itu. Oke, jadi Pak Hendra ini menciptakan kuantitatif trading system ya Pak ya, Betul. istilahnya Ya, yang betul-betul bisa membantu teman-teman melakukan screening saham secara lebih cepat dan bisa menemukan saham-saham yang memiliki potensi bullish atau potensi keuntungan buat kita ya Pak ya. betul. Nah, ini Wah, ini contohnya ya. bagus nih, tunjukin aplikasi ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, cara pakai aplikasinya seperti Nah, apa cara pakai caranya? aplikasinya begini. Contohnya, misalnya Anda kan misalnya belum punya saham, ya, belum punya sahamnya, terus kemudian Anda misalnya mau beli. Nah, ini kebetulan aja misalnya pilihnya misalnya di sini ada, ini kan komposit. Kalau komposit itu artinya seluruh saham. Tapi kalau misalnya, Yes. wah, Pak, saya ini maunya trading yang saham yang syariah. Pilihkan mana yang saham syariah yang berpeluang naik untuk besok. Nah, itu Anda pilih aja isi. Nah, isi ini ya, itu ada tulisannya ISAT, Indofood, Trin, sama Telkom. Langsung berapa detik tadi? Nggak sampai 1 detik, nggak sampai 3 detik ya, 1 detik malah Yes. langsung keluar. ISAT itu ada tulisannya S kan? Nah, ini Yes. adalah saham syariah. ISAT itu infra, ya, range-nya dia itu kurang lebih pergerakannya itu setiap hari kurang lebih sekitar 4%. Nah, ini Anda sudah pixelnya itu 3 hijau. Nah, kalau kita klik pixelnya, ya, kita klik misalnya ini adalah catnya, langsung keluar tuh catnya. Ah, itu 3 hijau. Ya, lihat tuh di bawahnya 3 hijau. Berarti itu boleh beli. Sesimpel itu. Nah, kemudian apalagi yang saham yang lain bisa bisa perhatikan adalah contohnya adalah misalnya gudang garam. Oke, BBCA. Nah, kalau gudang garam ada tulisannya LQ, ya di sini gudang garam tulisannya LQ itu artinya dia sahamnya itu masuk di dalam LQ 45. Nah, apakah Yes, dia yes. syariah? Enggak ada tulisannya S-nya ya. Oke, Indofood, terus kemudian di sini Indofood ya, kita lihatkan di situ Indofood. Nah, di sini juga sudah kita tinggal pastikan aja, segampang itu. Jadi buat besok, buat Anda, ini bonus dari saya, buat para cuan troopers, besok bisa Anda perhatikan saham-saham ISAT, Gudang Garam, BBCA, Indofood, Trin, sama Telkom. Tapi kalau Trin ini saya kira ini masih agak terlalu kurang begitu bagus ya. Soalnya ini kemungkinan besar dia masih baru ya. Jadi ini bisa kalau Anda, kalau saham-saham yang masih baru seperti ini, saran saya itu Anda pastikan ini aja. Jadi saham-saham yang bisa Anda perhatikan untuk besok adalah ISAT, Gudang Garam, BBCA, Indofood, sama Telkom. Jadi, Oh, ya, tadi saya lihat juga tadi yang dari Sukornya tadi, apakah sektor telco bagus? Wah, ini bisa dilihat. Ya tinggal dilihat aja ini chartnya seperti ini. Nah, ini saya miringkan dulu ya. Bentar. Oke, tunggu sebentar. Oke, sorry. Bentar. Nah, ini yes. kita lihat ya. Nah, kita lihat di terakhirnya ini, ya, lagi breakout seperti ini. Nah, ini bagus banget. Ya, ini boleh untuk diperhatikan. Kalau besok dia mampu menembus di atasnya 2440, wah, ini tambah ciamik lagi ini. Boleh diselesaikan itu. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Benadus. Wah, mantap banget ya Pak Hendra ya. Jadi buat Ya, teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana menggunakan Tiara atau yang bergabung dengan grup Arah Hunter, nanti bisa follow Instagramnya, nanti bisa DM ya Pak ya langsung ke boleh. teman-teman Training Kilat atau Arah Hunter, nanti akan Dari dibantu Gila.com, ya. oleh adminnya untuk menjawab bagaimana kira-kira menggunakan aplikasi Tiara ini untuk kepentingan trading teman-teman sekalian. Nah, Ya, Pak Hendra, mungkin ada pertanyaan nih. Kita langsung buka pertanyaan buat teman-teman ya yang boleh. ingin bertanya mengenai kondisi market kali ini atau mengenai penggunaan aplikasinya. Ya, Nah, apakah ada rekomend buku nggak untuk belajar mengenai investasi atau trading saham, Pak? kalau buku, Anda banyak sekali buku di Indonesia ya. Ya, buku yang kalau saya itu punyanya buku-buku yang
ya seperti teman-teman itu banyak sekali buat investing. Tapi kalau saya sendiri pribadi, ya karena saya lebih ke arah eh, apa tuh trading, saya lebih suka tuh buku-buku yang seperti untuk trading, misalnya John Murphy, ya The Fundamental of Technical Analysis seperti itu. Ya, Oh, itu karena saya lebih ke arah trading. Tapi kalau aja di Anda belajar aja di YouTube banyak sekarang hampir setiap hari. Kalau saya lihat ini hampir setiap hari sekarang sudah banyak Zoom, banyak yang ini ada mau pakai pendekatannya yang fundamental, teknikal, hampir setiap hari ada. Ya, oke. Nah, Pak Hendra, ini ada pertanyaan bagus nih buat orang-orang yang sibuk kerja. Pak Hendra, ya. bagaimana tips trading bagi pekerja yang tidak bisa mengikuti pergerakan saham dan analisis berita setiap harinya? Nah, ini makanya oleh karena itu, ya, oleh karena itu yang saya lakukan adalah saya ciptakan Tiara ini. Di Tiara ini, ya, itu kalau misalnya Anda sudah berlangganan Tiara atau menjadi anggotanya Hunter, maka Anda itu sinyalnya itu langsung masuk ke dalam handphone Anda. Bahkan kalau Anda ada smartwatch, itu Anda bisa sambungkan itu masuk ke smartphone Anda. Jadi begitu misalnya sinyalnya buy keluar itu, langsung keluar di situ buy. Nah, tinggal Anda ya langsung pakai handphone, kan sekarang semuanya sudah pakai handphone semua. Buy di harga berapa, itu Anda siapkan kalkulatornya, sudah siap langsung di sana, langsung buy tinggal. Itu yang bagus, malah justru kalau menurut saya, kalau Anda terus menerus ngeliatin layar, Anda tuh dosanya dua loh. Pertama, apalagi kalau Anda masih kerja, ya, Anda merugikan perusahaan tuh, ya. Kecuali kalau Anda tugasnya trading ya. Tapi Ya, kalau Anda kecuali tugasnya kerja bukan trading. trading, ya, kalau tugasnya Anda trading ya, tugas saya dulu kan pernah juga jadi trader ya, ini ya. Nah, itu adalah kalau misalnya tugas Anda bukan sebagai trader dan Anda ngeliatin trading terus dan Anda melalaikan pekerjaan Anda, berarti kan Anda sudah melakukan kesalahan itu betulnya. Dan kemudian biasanya orang yang cuma melihat layar tersebut itu biasanya gampang kepancing dan ketika dia beli dia nggak punya trading plan. Itu yang paling sering kejadian seperti itu, ya. Itu yang terjadi. Jadi oleh karena itu saran saya buat Anda yang lagi masih aktif sekarang ini, pele siswanya ada ribuan, ya. Ada ribuan tuh yang banyak, pakai sistem apapun banyak. Tapi kenapa kalau saya pakai pilih arah hunter ini, ya kenapa saya pakai Tiara? Karena saya justru cocok karena apa? Sangat cepat. Dan sudah kuantitatif itu apa sih? Kuantitatif itu Anda bicara mengenai analisa statistiknya. Jadi saham ini kalau misalnya ketika dengan posisi ketika dibeli tersebut, tingkat gagalnya berapa? Itu harus ada backtestingnya. Jadi bukan cuma sekedar, wah ini feeling saya deh, atau gimana ininya, itu nggak seperti itu. Dan ada juga money managementnya. Jadi kita sudah kombinasikan tiga hal ini. Jadi ketika tiga hal ini sudah terjadi, Anda sudah lakukan, maka Anda anytime. Jadi nggak perlu setiap hari Anda ngeliatin itu aja. Jadi cukup kalau menurut saya kalau Anda sibuk, ya ketika jam istirahat atau Anda pergi ke toilet misalnya, Anda cukup aja lihat 5 menit selesai. Kalau ada sinyal buy saat itu selesaikan juga. Selesai. Setelah itu Anda kerja lagi, tinggal. Gitu. Yes, yes, bagus banget nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sony Chris. Malam mau menanyakan bagaimana cara mendeteksi saham yang mampu mengalami bullish secara tepat di hari yang sama. Apakah signalnya bisa di hari yang sama? Terkonfirmasinya Pak Hendra? Ya, justru yang Tiara ini adalah di hari yang sama. Oke. Kalau kebanyakan beberapa sistem itu kan dari harga yang kemarin kan, Betul. baru buat besoknya. Kadang-kadang itu berubah semua. Jadi misalnya hari ini pun, misalnya sinyal yang Anda bisa lihat, ini kalau saya sudah tutup, biasanya saya pakai sebagai watchlist. Kalau besok masih jalan, saya baru beli. Tapi kalau besok ternyata kelima-lima saham ini nggak jalan, bukan besok, maksudnya Selasa ya kan, besok libur ya. Kalau misalnya hari Selasa jalan, ya, kemudian 5 saham tersebut Isak, Gudang Garam, BPCA, Indofood, sama Telkom itu jalan, misalnya lagi bergerak, misalnya jam 9.30. Nah, jam 9.30 itu biasanya saya lakukan apa? Saya tinggal search, scan, sama apa yang pada saat itu berpeluang naik. Nah, ketika
ketika saham tersebut itu keluar, sinyalnya bagus, dan kemudian secara sistem itu sudah diperbolehkan beli, ya saya beli. Itu yang kita sebut namanya trading kilat. Belinya jam 9.30, kadang-kadang kita jual 9.35, 9.40. Malah beberapa teman kami itu rekornya di bawah 15 detik itu. Di bawah 15 detik. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kan pada penasaran nih Pak sama Tiara. Nah, ini ada yang menanya Pak, aplikasi Tiara itu bagaimana sih? Metodenya yang Bapak lakukan itu seperti apa? Hingga bisa terbentuk indikator-indikator di Tiara yang betul-betul sangat akurat itu Pak. Begini, Tiara ini berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman saya yang selama kurang lebih ya saya baru benar-benar memperdalam technical analysis itu baru sekitar 2003. Ya, jadi mungkin baru benar-benar secara serius ya saya benar-benar tapi kalau 2002 dan sebagainya itu saya sudah belajar. Tapi hanya tahu aja. Nah, ketika yang terjadi Tiara tersebut itu karena ada testingnya itu yang penting. Ya, jadi oleh karena itu, jadi kita harus tahu, jadi satu sistem tersebut apakah sudah ada backtestnya atau belum. Itu yang paling penting. Ya, jadi sistemnya ya pasti banyak menyangkut misalnya data-data yang kadang-kadang di beberapa sekuritas mungkin beberapa chart yang ada di pasaran itu nggak ada. Contohnya sederhana. Anda misalnya boleh pakai AMI Broker deh. Saya tanya, di AMI Broker itu apakah bisa untuk melihat market capitalization? Tidak ada. Di AMI Broker itu biasanya yang ada itu adalah open, high, low, kayaknya itu aja. Nah, ini gabungan dari begitu banyak. Itu cukup complicated. Ini ya. Oke. Ya. Complicated ya. Jadi benar-benar aplikasi ini berdasarkan pengalaman Pak Hendra selama berpuluh-puluh tahun sebagai trader ya Pak ya. Hari Bapak bangun aplikasi Tiara tersebut. Nah, Pak Hendra, sekarang kita kembali lagi nih ke market nih. Nah, menurut prediksi Pak Hendra, kira-kira market di bulan Agustus atau beberapa bulan ke depan ini udah ada gambaran menuju bullish atau bagaimana Pak? Kalau saya agak berbeda sama beberapa analis ya, karena saya sekarang bukan analis lagi, saya kan benar-benar trader. Yes. Jadi kalau saya itu tidak terlalu memprediksi kira-kira itu IHSG kemana. Tapi yang saya lakukan adalah apa yang akan saya kerjakan ketika hal itu terjadi. Nah, contoh saya misalnya sebentar saya mau balikin ke chartnya IHSG dulu sebentar ya. Yes. Nah, ini ya chartnya IHSG ya bisa Anda lihat. IHSG ini, kalau Anda lihat yang paling bawah itu kan namanya pixel. Yes. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, pixelnya ketika dia pada yang saya klik ini ya, pixel tersebut itu ketika 3 hijau, itu artinya beli. Nah, sekarang posisinya IHSG sampai akhir tahun, itu kita nggak boleh pakai daily. Kita harus pakai yang namanya weekly. Ya, weekly-nya. Nah, weekly-nya gimana? Nah, ini yang bagusnya IHSG, weekly-nya bulan Agustus ini pertama kali dia Anda lihat di bawah itu hijau. Artinya apa? Ini adalah persiapan bullish yang pertama secara weekly. Oke. Artinya apa? Ya, artinya apa? Ini kemungkinan besar masih akan melanjutkan. Jadi target nantinya dia adalah target pertamanya dia adalah sekitar 5.447. Target keduanya ya. Target keduanya yang agak terlalu menurut saya sih cukup agak terlalu optimis ya, yaitu 5.647. Tapi target saya menurut paling enggak itu sekitar 547-an, 5.500-an. Ini kemungkinan besar sih akan tercapai.
Oke, Ya, 5457 ya Pak ya. Itu dicatat ya 5457. Ya, teman cuan tupers 54 sekitar 5457 atau 5600. Nah, ya. itu yang perlu dicatat oleh teman-teman mengenai pergerakan IHSG. Nah, kemudian kalau untuk sektornya sendiri dari Tiara bisa melihat Ya, salah satu sektor yang betulnya itu banyak yang orang yang ngomong ini kemungkinan besar ini sektornya nggak akan sektor tersebut itu cukup kuat dalam masa-masa pandemi, yaitu sektornya yang adalah sektor ini, sektor konsumer. oke. Ya, sektor konsumer ini yang menurut saya ini Anda bisa perhatikan. Nah, tuh sektor konsumer itu sudah mulai pada terjadi dia tiga hijau, tuh lihat ya, bisa tiga hijau itu pada tanggal 13 Juli. Jadi dia sudah mendahului IHSG, itu kan IHSG baru minggu ini, minggu pertama kan, berarti Agustus itu baru dia hijau kan, tapi dia konsumer sudah mendahulunya dari 13 Juli. Oke. Nah, konsumer ini boleh perhatikan. Nah, tapi betulnya pengamat-pengamat ada banyak ngomong bahwa ini kemungkinan besar sih adalah finance itu nggak mungkin bagus. Ada yang ngomong finance ini nggak mungkin bagus. Tapi kita coba lihat. Finance ini kan katanya, waduh ini finance ini kan semua pada hancur-hancuran. Nah, tapi yang terjadi Anda harus lihat. Yang 6 Juli 2020 itu menunjukkan keperkasaannya. Anda lihat di bawah itu, dia ada 3 piksel hijau. Artinya, dia sudah mulai bullish pada tanggal 6 Juli. Kurang lebih 1,5 bulan lebih cepat daripada IHSG. Nah, kalau yang bullish seperti ini, dan hari ini kembali lagi dia, finance itu dia naik lagi. Dia break out box dan dia naik lagi di sini. Nah, kalau menurut saya, kalau finance lagi jalan, ya, itu akan susah ngeremnya. Kalau finance lagi naik ke atas, itu waduh, itu sudah jamik banget sih ininya. Tapi selalu Anda harus ingat, jangan kemudian Anda waktu nih finance bagus, consumer bagus, kemudian Anda melupakan yang namanya money management. Yes. Nah, tetap yang utamanya adalah money management terlebih dulu. Itu aja. Ya. Oke, mantap Pak Hendra. Terima kasih buat penjelasan yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang nanti ingin menanyakan lebih lanjut mengenai Tiara ini, bisa ke Instagram Kilat, di follow dan bisa bertanya di message. Ya. Jangan lupa, buat teman-teman yang ingin buka rekening di Suko Sekuritas, yang belum punya rekening sekuritas, bisa join Suko Cuan Troopers, bukanya bisa di e-form.sukosekuritas.com, diklik, teman-teman bisa buka rekening secara online. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada beberapa sektor yang ingin ditanyakan, yaitu sektor telekomunikasi dan farmasi. Kalau masih ada waktu Pak, silakan. Oke. Ya, saya balik lagi ke sini ya. Ya. Oke. Kalau sektor telekomunikasi. Kalau misalnya saya lebih cenderung kalau sektor telekomunikasi daripada lihat sektornya, mendingan saya lihat langsung ke chartnya. Jadi chartnya ini kita lihat beberapa chart yang cukup bagus itu adalah ini Excel. Oke. Ya. Excel ini ya kita lihat daily-nya dulu. Ya, kita lihat daily-nya. Nah, Excel ini betulnya memang kemudian Anda lihat yang pixel merahnya walaupun dia merah dan semakin lama dia semakin naik ya. Nah, ini akan bagus banget Excel ini kalau dia mampu menembus yang warna biru ini. Warna birunya itu adalah kita sebut namanya lautan, itu adalah 2665. Ya, ini boleh diperhatikan. Excel. Nah, kemudian yang tadi yang benar-benar yang kita sudah keluar sinyal di Tiara yaitu Indosat. Indosat ini keluar sinyalnya kemarin ya. Nah, ini boleh. Nah, ini Indosat. Dan kemudian ada, kalau saya sih nggak pernah trading di saham friend ya. Tapi kalau ini Anda lihat ini boleh kalau buat trading, bukan dibuat buy and hold. Ya. Oke. Nah, friend ini ya, volatilitasnya gede. Tapi sekarang
jangan karena sudah turun begini, Anda waduh sudah murah, beli. Jangan, tunggu sampai 3 hijau. Ya, tunggu seperti ini loh. Nah, tunggu sampai 3 hijau seperti ini, baru beli. Oke. Ya. Tapi sekarang, ini Anda boleh lihat. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih prefer ada 3 saham yang untuk telekomunikasi, yaitu adalah ISAT, kemudian Excel, sama yang pasti adalah Telkom. Telkom ini boleh diperhatikan, tapi kondisinya sekarang Telkom, ini dia sideways, nah ini sudah ada mulai 2 piksel hijau. Kalau dia tembus box atas ini, ya ini bagus banget ini. Silakan itu boleh di-buy ini kalau untuk Telkom. Wah, itu angka tembusnya berapa tuh, Pak Hendra? Tembusnya top box-nya di 3060. 3060. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya, kita berdoa bersama. Oke, kemudian yang mengenai ini, mengenai kimia ya. Nah, ini perhatikan saham-saham seperti KF, ya, saham seperti KF ini sudah naiknya sudah sangat tinggi. Nah, kalau Anda perhatikan nih, kapan dia boleh belinya? Itu sinyal Tiara keluarnya pada tanggal 9 Juli 2020. Saat itu harganya masih 1.210. Oke. Ya, kemudian sekarang harganya berapa? Harganya sekarang sudah di 3.000. Seperti ini. Kalau saran saya sih, Anda harus hati-hati banget. Ya, kalau sudah saham yang naiknya sangat fantastis seperti ini, maka Anda harus hati-hati. Satu saham yang naiknya fantastis, turunnya pasti drastis. Ini hampir Betul, sama naiknya fantastis, turunnya fantastis ya, turunnya Pak pasti Hendra. drastis. Nah ini Ina. Nah Ina juga sama. Sinyal pertama beli itu terjadi juga sama 9 Juli. Saat itu harganya di 1055. Sekarang harganya dia sudah 3.360. 3,3 kali. Ya, jadi kalau sudah naik seperti ini, maka saran saya Anda hanya saya sarankan untuk hanya untuk ini aja, trading aja. Ya. Apalagi saham-saham yang market cap-nya kecil. Ya, contohnya misalnya Viva. Ya, Viva ini perhatikan, market cap itu adalah harga ini market cap-nya cuma 0,5 triliun. Oke. Ini kalau hitungannya kita, ini berarti kalau misalnya dia ini kan karena digenapkan. Kalau misalnya di bawah 0,5 triliun, berarti sebenarnya ini saham ini termasuk saham lapis 3. Kalau saham lapis 2 itu kan 500 miliar. Kalau saya saham lapis 2 itu kalau menurut saya sih saya lebih prefer di atasnya 1 triliun. Ya. Oke. Itu adalah saham lapis 2. Tapi kalau di bawah 1 triliun ini Anda harus hati-hati banget. Yang saya khawatirkan, kalau Anda belinya terlalu banyak, Anda hanya bisa beli, terus kemudian nggak bisa jual. Itu yang terjadi, kan repot. Ya? Betul, betul. Gitu. Okay. Wah, mantap banget nih ilmunya dari Pak Hendra nih. Buat teman-teman, jangan lupa follow Ala Hunter dan juga nanti bisa di message kalau tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai metode kuantitatif trading ini. Karena metode kuantitatif trading ini yang menemukan langsung Pak Hendra yang pengalamannya udah puluhan tahun, yang betul-betul bisa membantu teman-teman sekalian. Ini, kalau kuantitatif trading itu sudah lama. Cuma maksudnya yang quantitative trading itu yang menemukan itu adalah James Harry Simon. Nah, jadi itu sudah sekitar tahun 75-an lah, tahun 72-an lah dia mulai mengembangkan quantitative trading system tersebut. Cuma yang kalau arah Hunter tersebut itu memakai prinsip yang kurang lebih sama dengan yang kuantitatif tersebut. Tapi kuantitatifnya punya James Harry Simon tersebut itu sampai sekarang itu tidak pernah terbongkar. Karena dia nggak, tapi kita kan kemudian berkembang namanya, kan ada juga misalnya fundamental, ada kuantitatif fundamental analisis. Teknikal ini kalau yang Tiara ini atau arah Hunter ini adalah kuantitatif teknikal. Oke. Mantap banget Pak untuk koreksinya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Hendra buat waktunya. Thank you. Mudah-mudahan sehat selalu dan doa kami dari Sukor Cuan Truppers buat Pak Hendra yang udah meluangkan waktu kepada kami di event hari ini. Nah, nanti kalau kita ada event kolaborasi mungkin Pak Hendra bisa info ke saya segala macam. Nanti kita bisa undang bareng-bareng seperti itu Pak. Oke, siap. Oke, thank you. Nah, sekali lagi terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu bisa